Aku Cici si kelinci. Hai, aku Mumun si marmut. Hai, aku Ipin si burung pipis. Ayo sekolah minggu bersama kami. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita sekolah minggu online, yuk simak panduan ibadahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main gadget. Bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, sudah siap kan? Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Shalom teman-temanku semua. Apa kabar nih? Semoga sehat, semangat, dan ceria selalu ya. Hari ini Cici akan menemani teman-teman untuk sekolah minggu. Ada teman-teman Cici juga loh, namanya Ipit dan Mumut. Nanti mereka akan kesini. Nah, untuk menambah semangat dan sukacita, kita mau memulai sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu yuk. Kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ayo kita bangkit berdiri, kita menyanyikan dengan penuh semangat. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Wah, semakin bersukacita kan teman-teman semua. Yuk saatnya sekarang kita mau berdoa. Kita meminta tuntunan Tuhan Yesus yuk. Yuk Cici pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Kau telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk sekolah minggu bersama secara online. Tuhan, berikan kami semangat dan hati yang bersungguh-sungguh untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ngomong-ngomong, kok teman-teman Cici belum pada datang ya? Mereka kemana sih?
Cici, Cici. Kenapa, Pin? Gawat, gawat. Apa? Itu si Mumut jatuh dari lubang saat mau datang ke sini. Wah, di mana dia? Di sana. Oke, yuk kita tolong. Iya, aku nggak bisa membantunya. Oke, let's go, let's go. Halo teman-teman semua, aku kembali lagi nih. Sekarang aku sudah bersama teman-temanku. Ada Ipit dan ada Mumut. Maaf ya Cici, maaf ya Ipit, aku datangnya terlambat. Soalnya tadi ada kecelakaan sedikit. Tapi karena pertolongan Tuhan, Mumut bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Makasih Ipit, makasih Cici. Iya, Mumut. Oh iya, Mumut. Kok tadi bisa jatuh ke dalam lubang? Gimana ceritanya? Nah iya, aku tadi kurang hati-hati. Aku lari cepat-cepat biar sampai tempat ini dengan tepat waktu. Tapi aku kurang hati-hati, terus ada lubang, jadi aku jatuh di dalamnya. Terus aku udah teriak-teriak kan, minta tolong. Aku juga udah lompat-lompat biar aku bisa keluar dari lubang itu. Tapi nggak bisa, nggak ada yang mendengarkan juga. Ya sudah, aku cuma bisa berdoa. Aku yakin Tuhan akan menolong dan menyelamatkan aku. Oh, ceritanya begitu, Mut. Jadi dalam kamu keadaan terjatuh, kamu sempat berdoa dan tetap percaya ya? Wah, hebat. Terus, kok Ipit bisa lihat kamu? Kan dia terbang, sedangkan kamu jauh terperosok dalam lubang. Tadi aku mendengar ada suara bernyanyi waktu aku lewat di atas padang rumput sebelah sana. Aku tahu kalau itu Mumut, tapi aku tidak menemukan Mumut. Lalu aku terbang agak rendah supaya bisa lebih jelas mendengar nyanyian itu. Ternyata sumber suara itu ada di lubang di antara semak-semak, dan ternyata di sana ada Mumut. Tapi aku tidak mampu kalau sendiri. Makanya aku terbang secepat kilat menuju rumah Cici supaya bisa menolong Mumut. Betul Ci, begitu ceritanya. Tadi aku menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Karena aku sudah teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada yang mendengar juga, nggak ada yang menolong juga. Jadi daripada suaraku habis buat teriak-teriak, ya udah aku nyanyi-nyanyi saja. Siapa tahu ada yang mendengar suaraku waktu mereka lewat. Dan benar Mut, aku mendengar suara merdu itu nyaring sekali. Gimana kalau kita menyanyikan lagu itu untuk teman-teman yang ada di rumah? Tapi teman-teman yang ada di rumah juga harus ikut nyanyi loh. Dan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Bila kami
Ia menyelamatkan Mumut ketika Mumut berdoa berharap pertolongannya sambil memuji namanya. Betul, Ci. Mumut sudah menerapkan firman Tuhan yang akan kita bagikan kepada adik-adik di rumah, kan, Mut? Ya, betul. Kan hari ini kita mau belajar untuk tetap berdoa dan memuji namanya lewat kisahnya Rasul Paulus dan Silas. Yuk kita simak ceritanya. Teman-teman, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Begini ceritanya. Rasul Paulus dan Silas mengusir roh jahat yang merasuki tubuh hamba perempuan, si tukang tenung. Ternyata perbuatan Paulus yang mengusir roh jahat dari tubuh perempuan itu membuat tuan-tuannya menjadi marah. Karena dengan diusirnya roh jahat dari tubuh hamba perempuan itu, mereka sudah tidak dapat mencari uang dengan membuat ramalan-ramalan atau tenungan-tenungan. Padahal dengan tenungan-tenungannya, tuannya memperoleh keuntungan yang sangat besar. Itu sebabnya para tuan itu menjadi marah, lalu menghasut orang banyak dan melaporkan Rasul Paulus dan Silas ke pemerintah Romawi untuk dipenjara. Seperti dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 disebutkan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Saulus berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, dalam penjara itu, dengan tangan dan kaki terbelenggu, Paulus dan Silas terus berdoa dan memuji nama Tuhan. Mujizat pun terjadi. Tuhan hadir di atas pujian yang dinaikkan Paulus dan Silas. Rantai belenggu yang mengikat tangan dan kaki Paulus pun terlepas. Pintu-pintu penjara pun juga terbuka. Seluruh penghuni penjara merasakan kuasa mujizat Tuhan. Peristiwa yang dahsyat itu membuat kepala penjara takut. Saking takutnya, dia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Sangkanya para tahanan keluar semua. Namun, Paulus dapat mencegah kepala penjara itu supaya tidak melakukan perbuatan yang bisa membahayakan dirinya. Selanjutnya, Paulus mengabarkan kabar sukacita kepada kepala penjara itu. Puji Tuhan, berkat pemberitaan yang disampaikan Paulus, sang kepala penjara bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai tanda pertobatannya, sang kepala penjara beserta seluruh keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Puji Tuhan, haleluya. Jadi teman-teman, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk belajar satu hal penting. Jika kita sedang menghadapi rintangan atau halangan, kita tidak perlu takut. Misalnya, kita akan menghadapi ujian atau ulangan kenaikan kelas atau kesulitan mengerjakan tugas dan banyak hal lainnya. Kita harus terus berusaha, semakin bertekun dalam doa dan pujian. Sebab Tuhan hadir di atas pujian dan doa. Dia hadir untuk memberi kekuatan dan pertolongan. Amin. Puji Tuhan, kita patut bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Iya betul, Mut. Nanti akan ada panduan persembahannya. Lalu kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih 1000 untuk mengiringi persembahan kita. Yuk kita berikan persembahan kita. Saatnya persembahan. Yuk adik-adik simak panduannya berikut ini. Masukkan persembahan ke dalam amplop, beri tanggal hari ini, lalu adik-adik bisa mengumpulkan persembahan tersebut kepada orang tua. Selanjutnya, orang tua akan menyerahkannya ke gereja. Atau, adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk scan QR Code pada layar. Lalu ikuti saja alurnya. Masukkan nominal persembahan dengan menambahkan angka 1 pada nominal paling belakang. Contohnya, jika akan persembahan 10.000,
maka masukkan nominalnya 10.001. Demikian panduan persembahan sekolah minggu. Oke, ayo kita persembahan. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, pada Tuhan Allahku. Bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Mari kita serahkan persembahan ini dan menutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami telah mengumpulkan persembahan yang sedikit ini Tuhan Yesus. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna untuk kegiatan gereja dan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga akan menyudahi sekolah minggu pada hari ini. Kumpulkan kami kembali pada sekolah minggu yang akan datang ya Tuhan. Berikan juga kesehatan pada kami. Dan semoga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berdoa dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita buat aktivitasnya lalu kirimkan ke grup forum orang tua ya. Nah, sebelum kita lihat tutorial aktivitas hari ini, kita mau menutup sekolah minggu hari ini dengan menaikkan pujian, yaitu Yesus angkat bebanku. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini Mbak Desti mau ngajak adik-adik untuk membuat trompet sukacita, berdoa dan memuji Tuhan. Di trompetnya itu nanti kita akan menggambar alat musik yang banyak yang adik-adik suka, yang adik-adik tahu. Oke, contohnya seperti ini. Nanti adik-adik bisa berkreasi ya. Yuk langsung aja kita persiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, kita membutuhkan kertas polos, boleh kertas gambar atau kertas HVS ya. Yang kedua, kita membutuhkan alat tulis, pensil, spidol, atau penghapus. Yang ketiga, kita siapkan perlengkapan, yaitu lem gunting dan juga penggaris. Dan yang terakhir, kita siapkan pewarna. Boleh pewarna pastel, krayon, spidol, atau yang lainnya. Bebas ya adik-adik. Oh iya, Mbak Desti juga menyiapkan pola untuk membantu Mbak Desti dalam menggambar alat musiknya dan juga pola nanti. Oke, ini dia cara pembuatannya. Yang pertama, kita gambar polanya dulu yuk adik-adik. Nah, ini Mbak Desti menggambar garis dan juga titik-titik sebagai alat bantu. Adik-adik boleh screenshot untuk polanya nanti untuk membantu adik-adik dalam membuat pola ya. Nah, seperti ini polanya adik-adik. Nah, kemudian kita akan menggambar alat musik. Nah, seperti ini contohnya. Adik-adik boleh menggambar alat musik apa aja, bebas yang adik-adik suka atau yang adik-adik tahu. Kalau Mbak Desti menggambar dari contoh pola yang ada di HP tadi ya. Yuk kita berkreasi bersama-sama adik-adik. Nah, sekarang kita juga akan menuliskan tulisan berdoa dan memuji Tuhan. Nah, setelah itu kita bisa mengkreasikan dengan pewarna favorit kita. Kalau sudah selesai,
kita bisa menggunting bagian sisi-sisi sebelah luar ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum berani pakai gunting, bisa meminta tolong orang tua atau kakak ya. Dan seperti ini jadinya, polanya sudah selesai. Sekarang kita akan mengelem bagian belakangnya supaya membentuk trompet ya adik-adik. Yuk kita siapkan lem dulu ya. Kita lem bagian sebelah sini dan kita rekatkan, kita bentuk trompet. Nah, lem juga bagian sini ya adik-adik. Dan kita rapikan untuk terakhirnya. Ini dia, sudah jadi trompet sukacita, berdoa dan memuji Tuhan. Nah, adik-adik bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Selamat berkreasi, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu teman-teman. Teruslah berdoa dan memuji Tuhan. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.